Selamat malam guys, para sahabat Citra BB, Citra Bunga Bangsa Channel. Sekarang kita akan mencoba membahas akun ya, akun di dalam neraca. Jadi akun di dalam neraca. Akun itu kalau di neraca dibagi 3. Pertama ada aktiva, yang kedua kewajiban, dan yang ketiga adalah equity, ekuitas atau modal. Nah, untuk aktiva dicatat sesuai urutannya, dan ini yang lazim berlaku. Modal ini, jadi kalau aktiva dicatat berurutan sesuai nomor kecil dari kas sampai aktiva tetap. Kenapa seperti ini? Karena ini dicatat berdasarkan urutan likuiditasnya. Nah, sedangkan pasifanya, diurut juga dari paling atas ya, di dalam T account, karena ada T account seperti ini, T account aktiva, pasiva ini hutang dagang, terus hutang jangka panjang ya, dan modal. Kenapa dicatat seperti ini? Ya, di urutan teratas sampai ke bawah. Ya, urutannya seperti ini. Ini berdasarkan pada jatuh temponya. Jadi modal diletakkan paling bawah karena ini paling terakhir apabila perusahaan ini dilikuidasi. Nah, baru ya, dari aktiva ini apabila ada dilikuidasi, semuanya untuk memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo, dari mulai yang jangka kurang dari setahun, hutang dagang dan seterusnya sampai dengan modal. Jadi apabila aktiva nanti pada saat dilikuidasi tidak bisa memenuhi modal, yaitu menjadi kerugian pemilik, sedangkan hutang kepada pihak lain ini harus didahulukan ya. Jadi begini ya, jadi teman-teman kalau nanti di dalam menulis akun ya, di dalam neraca itu diurutkan sesuai likuidasinya atau nilai jatuh temponya. Dan di dalam kelaziman, jadi di neraca dikenal ada kelaziman.
Jadi ada di sini ada aktiva, ya, ada kewajiban dan ekuitas atau modal. Jadi kelaziman yang terdapat di dalam standar pencatatan akuntansi apabila aktiva ini normalnya itu bersaldo debit, ya, normalnya, sedangkan kewajiban dan modal itu normalnya bersaldo kredit. Jadi apabila kita menilik pada nilai normal, ya, saldo yang normal, apabila terjadi penambahan aktiva itu dicatat di sebelah debit. Begitu pula sebaliknya, apabila ada pengurangan dari aktiva dicatat di sisi kredit. Nah, bagaimana dengan pasiva? Pasika juga seperti itu, ya. Kewajiban ini, ya, apabila bertambah itu dicatat di sebelah kredit, sedangkan kewajiban apabila berkurang dicatat di sebelah debit. Begitu pula rekening modal, ya. Rekening modal juga apabila ada penambahan itu dicatat di sebelah kredit, dan apabila terjadi pengurangan dicatat di sebelah debit. Nah, bagaimana dengan laporan laba rugi? Ini pun karena dia beraktivitas nanti akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi modal, ya. Kenapa berpengaruh pada modal? Apabila laba akan menambah modal, apabila rugi akan mengurangi modal. Jadi kelaziman yang harus diperhatikan adalah apabila terjadi penambahan atau pendapatan, ya, pendapatan. Jadi pendapatan itu dicatat sebelah kredit, ya, sedangkan apabila timbul biaya itu dicatat di sebelah debit. Kenapa demikian? Karena biaya merupakan faktor pengurang dari modal, ya, sedangkan pendapatan adalah penambah modal. Jadi apabila pendapatan dibanding biaya itu terjadi lebih, ya, ini menjadi laba. Sedangkan pendapatan lebih kecil dari biaya itu akan menjadi rugi, ya, akan mengurangi, ini menambah modal. Kalau rugi akan mengurangi modal. Demikian, guys, tambahan pembahasan tentang bagaimana cara-cara mencatat neraca, ya, neraca, pencatatan di dalam neraca. Demikian, sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih.